perkara yang bersifat urgent, ya, perkara yang bersifat publik, halayak ramai, ya kayak pilpres ini kan sangat urgensi gitu ya. Pilpres ini kan harusnya kan diputus cepat. Sobat Bisikin Dong, kembali lagi bersama kita di channel kesayangan kita ini yang makin keren aja, makin disupport dan makin disukai oleh masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang putusan MA yang lagi hingar-bingar, yaitu putusan MA nomor 44 tentang gugatannya Ibu Rahmawati. Kenapa bisa terlambat? Ya, padahal diajukannya Oktober 2019 pada saat-saat pilpres, ya. Nah, sudah banyak pengamat senior-senior saya, ahli hukum tata negara, yang mengurai garis besar dari putusan MA ini. Dan saya tidak akan berkomentar banyak soal itu karena saya bukan ahlinya, karena lebih ahli para senior saya itu. Soal kedudukan hukumnya kita sudah mengetahui jelas bahwa putusan MA itu tidak dapat berarti apa-apa, tidak mempunyai manfaat mudaratnya lagi ketika dibahas sekarang. Karena toh sudah ada presidennya, kebijakan-kebijakannya sudah berjalan, mau untuk apa gitu ya. Cuman yang perlu kita kritisi adalah bagaimana lembaga peradilan kita dalam menyidangkan ataupun dalam memproses perkara di lembaga peradilan, ya. Kenapa putusan Mahkamah Agung bisa sedemikian lama dipublikasikan, ya, padahal diputusnya sudah 2019. Nah, ini yang akhirnya menjadi konsumsi publik dan akhirnya karena dikonsumsi oleh publik sehingga muncul lagi yang namanya perselisihan di antara kedua kubu pasangan calon. Ke depan memang ini harus dievaluasi. Menurut kami ini harus dievaluasi, ya. Putusan-putusan yang seperti ini karena akhirnya dapat merugikan banyak pihak, ya. Bayangkan kalau setiap perkara yang disidangkan di badan peradilan terlambat atau lama prosesnya, sehingga kepastian hukum pun tidak akan ditemukan. Nah, kepastian hukum di Indonesia memang masih terus dipertanyakan. Seolah-olah di Indonesia ini tidak ada yang namanya kepastian hukum, ya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kepastian hukum itu seolah menjadi bukan sesuatu yang hal yang sangat sakral gitu ya. Selain persidangan yang terkesan lama, ya, lalu kemudian tidak ada satu produk produk dari peradilan itu sendiri, ya, yang menentukan bahwa suatu perkara itu ketika sudah pernah disidangkan di pada waktu lain gitu kan. Nah, ini tidak bisa menjadi rujukan gitu ya. Nah, sehingga kepastian hukum itu tidak ditemukan. Nah, sekarang dengan kasus putusan MA ini kepastian hukum itu bagi siapa kan tidak ditemukan lagi. Jadi seolah percuma gitu uji material yang dilakukan oleh Bu Rahmawati. Nah, seharusnya kan putusan MA itu kan bisa dikombinasikan dengan putusan MK yang pada saat itu bersengketa pilpres kedua pasangan calon. Tetapi kan seolah-olah itu kan tidak ada gitu ya. Nah, maka kemudian ini harusnya kan ke depan menjadi evaluasi bagi badan peradilan kita. Kalau ini terus begini, ya, sehingga nanti kepastian hukumnya pun nggak akan didapatkan, ya.
Nah, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi internasional mungkin ya. Karena kenapa bisa hukum di Indonesia ini putusan sedemikian lama gitu ya. Jadi orang juga nanti akhirnya masyarakat ingin mendapatkan keadilan di pengadilan itu semakin pesimistis ya, semakin tidak yakin bahwa keadilan itu akan didapatkan ya. Nah, di dalam persidangan juga kadang-kadang kedua kubu beradu strategi, kadang-kadang supaya lama persidangan itu sehingga tidak ada kepastiannya lagi, dan badan peradilan tidak coba menekankan harus sedemikian rupa putusan itu yang bersifat perkara yang bersifat urgent ya, perkara yang bersifat publik ramai ya, kayak pilpres ini kan sangat urgensi gitu ya. Pilpres ini kan harusnya kan diputus cepat. Nah, sehingga mindset di masyarakat apakah ini hasil pilpres ditukang-tukangi gitu kan. Nah, kita nggak enak juga mendengarnya, ini seolah-olah ditukang-tukangi, sengaja dipendem biar aja dulu ini berlalu sampai putus siapa presidennya gitu kan, baru dimunculkan lagi ya. Mendingan nggak usah dimunculkan sama sekali kan, daripada kisruh masyarakat kan. Nah, ini sebagai tanggung jawab kita, sebagai tanggung jawab penegak hukum ya, termasuk badan peradilan, untuk ke depan hal-hal demikian seharusnya menjadi perhatian kita di dalam menemukan kepastian hukum itu sendiri. Teman-teman bisikin dong ya, semoga kita dapat tercerahkan dari tayangan kali ini ya. Tetap tonton terus tayangan Bisikin Dong dengan tema-tema yang menarik. Silahkan kirim masukan ya, silahkan kirim tanggapan ya, maka kita nanti akan coba mengulas. Terima kasih Sobat Bisikin Dong, sampai jumpa kembali.